Selamat datang kembali dengan Budi Adi Perdana di tutorial Quantum Espresso. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menginstal Quantum Espresso di Ubuntu. Ada dua tahap yang dibutuhkan untuk menginstal Quantum Espresso, yaitu pre-installation, yaitu menginstal package yang dibutuhkan oleh Quantum Espresso. Lalu yang kedua adalah proses instalasi dari Quantum Espresso-nya itu sendiri. Yang pertama yang kita butuhkan ketika ingin menginstal Quantum Espresso adalah kita perlu mengupdate Ubuntu dengan perintah sudo apt-get update. Jadi yang pertama sudo apt-get update. Ini nanti kita mencari, jadi Ubuntu akan mencari kira-kira ini butuh diupdate atau tidak. Kalau misalkan sudah menggunakan versi yang terbaru, dia tidak akan mengupdate, jadi hanya mengecek saja dulu. Lalu yang kedua adalah kita butuh menginstal build essential. Build essential ini adalah paket yang berisi compiler untuk C dan C++ utamanya, tapi ada beberapa lagi yang ikut di dalamnya, tapi yang penting di sini adalah C dan C++ serta make. Jadi yang kedua adalah get install build essential. Lalu kalau misalkan karena di sini saya sudah menginstal build essential dulu sebelumnya, jadi nanti dia hanya mengecek, oh ternyata ini sudah menggunakan versi yang terbaru, jadi dia tidak akan mendownload. Tapi kalau misalkan belum pernah di download sebelumnya, nanti ada proses instalasi dari build essential dan downloadnya itu, jadi agak cukup panjang. Lalu yang ketiga adalah kita butuh menginstal gfortran. Gfortran merupakan compiler Fortran yang gratis dari GNU, dan ini dibutuhkan untuk untuk nanti membuat program Quantum Espresso itu sendiri. Karena sebelumnya saya sudah menginstal gfortran, jadi ini sudah newest version, jadi dia tidak akan melakukan proses download. Lalu yang ketiga adalah kita perlu menginstal 3 package ini, jadi lapak, blast, dan ftw. Lapak itu sendiri merupakan singkatan dari linear algebra package. Ini menggunakan bahasa Fortran 90. Dia merupakan library untuk menghitung proses matriks yang cukup cepat. Jadi dia menggunakan ini agar proses perhitungan matriksnya cukup cepat. Lalu blast juga dari nama basic linear algebra subprogram. Ini menggunakan campuran dua bahasa, yaitu Fortran dan C. Ini untuk linear algebra yang dasar. Dia cukup cepat juga. Jadi ini dipilih kebanyakan selalu memilih blast, lapak, dan yang ketiga adalah FFTW, yaitu fastest Fourier transform in the West. Ini menggunakan bahasa C. Ini untuk proses Fourier transform nantinya. Jadi yang pertama seperti biasa sudo apt-get install lib lapak 3 lib lapak def lib blast 3 lib blast def, lalu lib fftw 3 def. Karena seperti biasa saya sudah menginstal sebelumnya, jadi ini sudah yang menggunakan yang terbaru semuanya, jadi prosesnya cukup cepat. Jadi kalau misalkan belum, selalu nanti dia akan mengecek versi yang sudah ada di Ubuntu-nya versi berapa, lalu dia nanti akan mendownload versi yang terbaru. Kalau misalkan belum ada sebelumnya, nanti dia langsung mendownload versi yang terbarunya. Lalu yang keempat adalah kita butuh menginstal yang disebut dengan MPI. Yang digunakan di sini adalah OpenMPI. Ini fungsinya adalah untuk mendistribusikan proses perhitungan ke multi CPU. Jadi kalau misalkan kita menggunakan CPU yang misalkan dual core atau quad core dan seterusnya, itu nanti Quantum Espresso dapat mendistribusikan perhitungannya ke semua CPU-nya, sehingga proses perhitungannya akan lebih cepat. Seperti itu. Jadi yang kita butuhkan adalah
seperti biasa sudo apt-get install lib open mpi dev dan juga lib fftw3 mpi dev. Jadi lib fftw mpi ini fungsinya adalah untuk Fourier transform, tapi nanti versi yang paralelnya. Dan ini sudah yang menggunakan yang terbaru, jadi cukup cepat. Lalu proses selanjutnya adalah itu instalasi dari Quantum Espresso itu sendiri. Untuk menginstalasi Quantum Espresso, yang pertama tentu kita butuh mendownload program dari Quantum Espresso itu sendiri di websitenya. Lalu nanti kita unpack, lalu konfigurasi, lalu di build si programnya itu. Jadi yang pertama kita butuh Quantum Espresso. Jadi kalau kita search langsung di Google, dia akan secara otomatis menampilkan Quantum Espresso itu link yang paling atas, karena ini yang paling terkenal. Jadi kalau kita klik, nanti kita akan dibawa ke website dari Quantum Espresso itu sendiri. Ini ada salah satu gambar hasil perhitungan dari menggunakan Quantum Espresso. Kita butuh pindah ke tab download. Nah, di sini di tab download ini yang pertama mereka menampilkan dua buah paper yang perlu di cite kalau kita menggunakan program Quantum Espresso ini sendiri. Tapi biasanya kita hanya perlu meng-cite yang versi terbaru saja, yang 2007. Lalu ada juga versi yang GPU. Kalau kita menggunakan yang versi GPU, nanti yang di site-nya adalah publikasi yang ini. Jadi kalau untuk mendownload, kita pindah ke GitHub. Di sini Quantum Espresso yang terbaru itu adalah versi 6,6. Lalu ini nanti kita scroll ke bawah, dan yang kita butuhkan adalah mendownload yang ini. Source code tar 6,6. Seperti itu. Dan karena saya sudah punya versi yang sudah di-download, jadi saya cancel saja. Dan pindah ke file. Jadi di sini saya sudah memindahkan ke folder program, tapi ini yang menggunakan versi 6,5. Tadi yang terbaru adalah 6,6, tapi tidak apa-apa. Kita karena di sini adalah tujuannya untuk proses bagaimana membuat si program dari Quantum Espresso nya sendiri. Jadi yang pertama, karena di sini kita di home, kita pindah dulu ke folder program. Lalu kita lihat dalamnya ada QE, yaitu ada file tar.gz nya itu. Lalu kita butuh unpack atau uncompress menggunakan perintah tar xvf, nama filenya, kita enter. Dia akan mengekstrak semua paket tar.gz ini ke dalam sebuah folder yaitu QE 6,5. Jadi nanti kita pindah foldernya ke situ, kita list. Di sini ada beberapa banyak folder. Yang kita butuhkan adalah configure sekarang, konfigurasi dari si compiler yang kita punya. Lalu kira-kira nanti si Quantum Espresso perlu melakukan apa. Ini sudah selesai, configure sukses. Lalu kita butuh make all. Ini membentuk semua program dari Quantum Espresso. Karena proses instalasi ini cukup panjang dan lama, jadi saya pause dulu videonya. Nanti ketika selesai akan ditampilkan dan diteruskan dari sana. Dan kita kembali lagi setelah proses instalasi selesai. Akhirnya saya memutuskan untuk
mendownload sampai selesai untuk yang Quantum Espresso versi 6,6, karena ternyata ini baru diupdate 2 hari yang lalu, dan beberapa fasilitas yang baru itu sepertinya cukup menggoda. Jadi pada akhirnya saya menginstal jadi Quantum Espresso versi 6,6. Lalu setelah proses instalasi selesai, kita lihat dulu. Jadi seluruh program di Quantum Espresso itu ada di folder bin. Nanti kalau kita lihat, semua yang tanda biru muda ini adalah program-program yang bisa kita gunakan untuk proses perhitungan di Quantum Espresso. Tapi program utamanya adalah pw.x ini yang akan menjadi program utamanya, dan kita butuh supaya pw.x dan seluruh program yang ada di sini yang berakhiran .x ini bisa diakses dimanapun, di folder manapun. Karena selama belum di set, kita harus selalu kembali ke folder ini, home program QE 6,6 bin, supaya kita bisa mengakses pw.x ini. Dan itu dirasa tidak efektif, sehingga kita butuh membuat sebuah link di busrc. Busrc ini adalah perintah yang akan digunakan pertama kali ketika Linux digunakan, Ubuntu digunakan. Jadi kita butuh menambahkan, nanti kita edit dari file busrc-nya, kita menambahkan suatu path ke folder yang kita inginkan, yaitu ya nanti program. Untuk mengetahui posisinya, nanti kita ke home, B program QE 6,6 dan bin. Jadi di sini home, B program QE 6,6 bin gitu. Jadi bedanya di sana. Jadi yang pertama kita butuh mengedit busrc-nya. Lalu di sini kita tambahkan export path sama dengan $path .2. Kita kopikan tadi yang di sini, home dan bin, copy ke sini. Ini ada double, dan selesai. Kita save, kita close ini. Lalu kita butuh menjadikan busrc ini sebagai sumber lagi, sehingga nanti dimanapun folder kita berada, kita bisa mengakses ini. Jadi source busrc. Oke. Contoh kalau misalkan kita gunakan pw.x di sini, tentu saja karena ini di folder dari bin-nya itu sendiri, jadi dia akan berjalan. Ini salah satu tampilan awal kalau kita menjalankan POSCF atau Quantum Espresso yang pw.x-nya. Ini referensi yang tadi setelah disebutkan untuk yang versi CPU bukan GPU, dan dia menunggu input. Nah, untuk membuktikan bahwa saya bisa mengakses dimanapun juga, saya pindah ke home, itu cd ya ini. Saya sekarang berada di posisi home. Saya coba pw.x bisa jalan nggak setelah tadi di setting di busrc. Dan ternyata ini sudah berjalan. Jadi ini sudah dipastikan akan tetap bisa dijalankan di semua folder. Jadi seperti itu. Nantikan seperti ini, dan sekian dan terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi ke
bagian yang lainnya. Terima kasih.